Assalamualaikum sahabat Rumbasya, bertemu kembali dengan Bunda Naya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan kembali bagian 2-nya atau part 2-nya. Kita akan mengerjakan uji kompetensi halaman 183 sampai 184. Materi ini Bunda Naya ambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD. Nah, pada part sebelumnya kita sudah membahas nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang kita akan membahas nomor 6 sampai dengan nomor 10. Oke. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk berdoa dulu dan pastikan kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Tonton video ini sampai selesai ya. Sekarang masuk di nomor 6. Bunda Naya bacakan soalnya ya. Perhatikan gambar di samping ini. Volume bangun di samping adalah titik-titik centimeter pangkat 3. A 112, B 168, atau C 336, atau D 420. Nah, kalau kalian perhatikan, bangun di samping itu bangun apa? Ada yang bisa menjawab? Iya betul, ini adalah bangun prisma segitiga ya. Bangun prisma segitiga. Kenapa? Karena alas dan tutupnya dia berbentuk segitiga. Oke, karena dia prisma segitiga, kita tulis volumenya. Volume prisma segitiga yaitu, nah karena segitiga kan alas kali tinggi dibagi 2 ya. Alas kali tinggi dibagi 2, kemudian dikali dengan tinggi prismanya. Oke. Nah, sekarang kita menentukan. Nah, karena dia bentuknya segitiga, ini ada 3 ya, ada 3 sisi, 8, 6, dan 10. Nah, pertanyaannya, manakah yang akan digunakan sebagai alas dan tinggi? Nah, yang digunakan alas dan tinggi itu adalah 2 sisi terpendek. Nah, 2 sisi terpendek yaitu 6 dan 8. Atau ketika saat pas di penyikunya ini. Nah, yaitu kan 6 dan 8. Maka alas dan tingginya itu 6 dikali 8 per 2 dibagi 2 dikali dengan tinggi prismanya. Nah, tinggi prisma yang mana? Yang BE, yaitu 7 cm. Kita kali 7 cm. Nah, ini benarnya tadi lupa ya satuannya. Oke. Nah, 6 kali 8 yaitu 48 dibagi 2 yaitu 24. Nah, sekarang 24 dikali dengan 7 sama dengan 168 cm pangkat 3. Maka jawabannya yaitu 168 cm pangkat 3. Yang B jawabannya. Mudah ya untuk di soal tentang volume prisma segitiga. Nah, sekarang kita masuk di soal nomor 7. Bunda Naya bacakan soalnya. Volume tabung di samping adalah titik-titik centimeter pangkat 3. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah volume tabung. Dia mempunyai, nah, ini di sini ada 20 cm. Nah, pertanyaannya ini diameter atau jari-jari? Betul, ini adalah diameter. Jadi diameternya adalah 20 cm. Nah, untuk mencari jari-jarinya ya, berarti rumusnya adalah diameter dibagi 2. Maka jari-jarinya yaitu 20 dibagi 2 ya, sama dengan 10 cm. Oke, nah di sini juga ada 20. Nah, 20-nya ini adalah tinggi dari tabung ya. Oke, kita tulis di sini. Tingginya yaitu 20 cm. Nah, sekarang pi yang digunakan adalah 3,14. Oke, kalau kalian tahu volume tabung rumusnya apa? Nah, karena dia alasnya bentuknya lingkaran, maka luas lingkaran berarti pi dikali R dikali dengan R. Kemudian dikali dengan tinggi dari tabung. Oke, pi-nya kita pakai 3,14 dikali
10 cm kali 10 cm dikali dengan 20 cm. Oke, 3,14 itu sama dengan 314 per 100. Nah, 10 kali 10 kan 100 ya, ini 20. Nah, satuannya ini sudah cm pangkat 3. Nah, 100 sama 100 bisa dicoret ya, sama-sama dibagi 100. Habis ini 1, ini 1. Maka tinggal langsung dikalikan, 314 dikali 1 dikali 20. Maka hasilnya adalah 6.280 cm pangkat 3 ya. Jadi jawabannya yang D. Mudah ya untuk di soal tentang volume tabung ini. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 8. Volume bangun di samping adalah titik-titik cm pangkat 3. Oke, kalau kalian perhatikan ini adalah bangun apa? Betul, bangun prisma segitiga ya. Tapi prisma segitiganya dia berbeda dengan prisma segitiga yang sebelumnya di soal nomor 6. Kalau yang ini prisma segitiganya bukan prisma segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang ini adalah prisma segitiga sama kaki ya, kaki-kakinya dia sama. Oke, nah sekarang pilihannya untuk jawabannya itu A 1600 atau B 800 atau C 400 atau D 32. Nah, sekarang kita tahu tadi untuk mencari luas prisma ya, yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Karena dia segitiga berarti A kali T dibagi 2 rumusnya, dikali dengan tinggi dari prisma. Oke, alasnya yang digunakan adalah yang mana? Betul, yang bawah ini ya, 8 cm. Sedangkan tingginya yang digunakan yang ini juga 8 cm dibagi 2 dikali dengan tingginya. Nah, untuk tinggi prisma karena dia itu bukan prisma tegak ya, prismanya itu tidur, maka tinggi itu sama dengan panjang ya, panjang prisma. Nah, yaitu 25 cm. Oke, langsung kita kalikan saja. Ini coret ya, sama-sama dibagi 2 yaitu 1, sini 4. 4 kali 8 sama dengan 32. 32 kali 25. Kita tulis dulu deh, 32 kali 25. Satuannya sudah cm pangkat 3 ya. Oke, kita hitung berarti di sini 32 kali 25 10 15. 10 berarti simpan 1 jadi 16 ya. Terus 60 4 6 berarti 0 08. Berarti jawabannya adalah 800 cm pangkat 3. Mudah ya. Jadi kalian mulai bisa membedakan mana panjang atau tingginya. Jadi kalau prismanya dia tegak berdiri, maka itu adalah tinggi prisma. Sedangkan prismanya tidur seperti ini, maka tingginya itu sama dengan panjangnya. Jadi jangan sampai lupa ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di soal nomor 9. Volume bangun di samping adalah titik-titik cm pangkat 3 dengan pi yang digunakan yaitu 3,14. Untuk pilihannya yaitu yang A 314, yang B 628, yang C 1256 atau yang D 3768. Oke, kalau kalian perhatikan, bangun di samping itu bangunnya bentuknya seperti apa? Nah, dia bangunnya kayak seperti nasi tumpeng atau topinya Pak Tani ya. Nah, bangun itulah yang disebut dengan bangun kerucut ya. Nah, jadi bangun kerucut itu ciri-cirinya adalah alasnya berbentuk lingkaran dan dia mempunyai titik puncak. Nah, karena dia alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah yang dipakai adalah luas lingkaran dikali dengan tinggi dari kerucut. Nah, karena dia punya puncak di atas, maka rumusnya yaitu ditambah dengan 1/3. Jadi, rumusnya adalah
1/3 dikali dengan luas lingkaran dikali dengan tingginya. Nah, kita tulis luas lingkaran rumusnya apa? Pi dikali dengan jari-jari dikali dengan jari-jari. Tingginya yaitu tetap kita tulis dulu. Berarti 1/3 dikali pi-nya berapa? 3,14 dikali dengan 10 cm dikali dengan 10 cm dikali dengan 12 cm. Oke. 3,14 itu sama dengan 314 per 100. Oke. Kita tulis dulu ya, kita ubah dulu supaya dia bentuknya bukan desimal. Dikali, nah 10 kali 10 kita kalikan, berarti sama dengan 100. Kemudian dikali dengan 12. Nah, kalau kita kalikan semua ini satuannya sudah cm pangkat 3. Oke, sekarang kita latihan mencoret ya. Oke, kalian perhatikan sekarang. Ini sama-sama 100 ya. Nah, ini bisa saling membagi, yaitu sama-sama dibagi 100. 100 dibagi 100 itu ini 1, ini 1. Selanjutnya ada lagi tidak yang bisa dicoret? Oh, ada. 12 dan 3 itu sama-sama dibagi dengan 3 ya, ini 1 ini 4, maka tinggal dikalikan, yaitu 314 dikali 1 dikali 14. Kita tulis, nah satunya buat sini ditulis ya, dibagi dengan 1. Oke, berarti 314 dikali 4 adalah, kita hitung di sini, 314 dikali 4 16, 5, 12. Maka hasilnya adalah 1256 cm pangkat 3. Jadi jawabannya yang C ya. Mudah ya untuk di soal yang kerucut ini. Nah, sekarang kita masuk di soal nomor 10. Bunda Naya bacakan soalnya. Volume gambar di samping adalah berapa cm pangkat 3? A 3456 atau B 1728, C 1152 atau D 192. Nah, kalau kalian perhatikan bangun di samping ini bangun apa? Bentuknya seperti piramida yang ada di Mesir ya. Kalau kalian ingat itu berarti kalian tahu itu adalah bangun limas ya, limas segi 3. Oh, limas segi 4 ya. Nah, alasnya karena alasnya berbentuk persegi atau segi 4, maka dinamakan dengan limas segi 4. Nah, karena dia limas, limas itu mempunyai ciri seperti apa? Dia alasnya bisa berbentuk segitiga atau segi 4 atau segi yang lainnya, dan dia mempunyai titik puncak. Nah, jadi ketika dia mempunyai titik puncak, maka rumusnya adalah 1/3 dikali dengan luas alasnya ya. Dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi dari limasnya ya. Nah, tinggi limasnya yaitu 18 cm. Sedangkan ini 192 itu adalah luas alas ya. Luas alasnya itu 192 cm persegi. Nah, dari sini semua sudah diketahui semua, maka kita bisa langsung menghitungnya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. 1/3 dikali luas alasnya berapa? 192 cm pangkat 2 dikali dengan tinggi limasnya yaitu 18 cm. Oke. Nah, ini bisa kalian coret ya. 18 dan 3 sama-sama dibagi 3. Ini 1, ini 6. Maka tinggal 192 dikali dengan 6 cm pangkat 3. 192 dikali 6. 12, 54 tambah 1, 55, 11. Oke, hasilnya adalah 1152 cm pangkat 3. Ternyata mudah ya untuk soal bagaimana cara mengerjakan dari 5 segi 4. Jadi jawabannya yang C. Sekian video pembelajaran dari Bunda Naya. Kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kalau videonya bermanfaat, kalian bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.